Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita coba bahas ya soal-soal tentang integral volume, yang mana integral volume ini adalah integral lipat 3. Nah, sebelumnya kita udah bahas integral permukaan. Kalau integral permukaan itu hanya integral lipat 2. Nah, pada saat integral volume adalah integral lipat 3. Nah, untuk di penjelasan kali ini kita langsung ke contoh soal ya. Untuk pengertiannya akan saya jelaskan di pertemuan dalam kelas. Nah, ini contoh soal pertama, yaitu misalkan V sama dengan 45x kuadrat Y, dan V menyatakan ruang tertutup yang dibatasi oleh bidang-bidang 4x tambah 2Y tambah Z sama dengan 8, X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Maka hitunglah integral volume V dV, atau integral lipat 3V terhadap dV. Nah, di sini ada bidang-bidangnya yang dibatasi, ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, waktu integral permukaan kita bisa menyelesaikannya dalam 7 langkah ya. Nah, pada saat integral volume ini, untuk menyelesaikannya hanya ada 3 langkah. Hanya saja pada langkah yang ketiga kita mengintegralkan integral lipat 3. Nah, langsung saja kita bahas ke penyelesaiannya. Nah, langkah yang pertama mirip dengan langkah integral permukaan, yaitu kita akan menggambarkan bidang. Nah, kita lihat di sini, bidang 4x tambah 2y tambah z sama dengan 8 dapat digambar dengan cara menentukan titik-titik potongnya pada setiap sumbu. Sama seperti sebelumnya, kita misalkan x sama dengan 0, y sama dengan 0, dan z sama dengan 0. Untuk kasus yang pertama, pada saat x sama dengan 0, bidang 4x tambah 2y tambah z sama dengan 8, kita jadikan x-nya sama dengan 0 sehingga diperoleh 2y tambah z sama dengan 8. Yang ini. Lalu kita misalkan y-nya sama dengan 0, z-nya sama dengan 8, dan kalau z-nya sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 8 per 2, yaitu 4. Nah, ini ya, mirip ya dengan integral permukaan. Nah, kita gambarkan garisnya. Untuk y sama dengan 0 dan z sama dengan 8, berarti ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dia. Dan untuk z sama dengan 0 dan y sama dengan 4, yang ini. Kalau kita tarik garisnya sehingga diperoleh garis yang berwarna biru, x sama dengan 0 dan 2y tambah z sama dengan 8. Nah, ini bisa ya. Seperti pertemuan sebelumnya. Lakukan hal yang sama untuk y sama dengan 0 dan z sama dengan 0. Nah, ini yang kedua, untuk y sama dengan 0. Nah, berarti ini 0 ya, sehingga kita peroleh persamaan 4x tambah z sama dengan 8. Kita jadikan x-nya sama dengan 0, berarti kalau x-nya 0, berarti z-nya sama dengan 8. Yang ini ya. Nah, kalau misalkan z-nya sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 8 per 4, yaitu sama dengan 2. Nih. Nah, sama dengan sebelumnya, x0, z8, yang ini tadi. Dan z0, x2. Nah, ini x sama dengan 2. Lalu kita tarik garis titiknya, sehingga diperoleh garis yang berwarna biru ini, yang mana persamaannya adalah y sama dengan 0, 4x tambah z sama dengan 8. Lanjut. Untuk z sama dengan 0, kita misalkan z sama dengan 0. Nah, sehingga kita peroleh persamaan 4x tambah 2y sama dengan 8. Nah, ini maksudnya y ya. Nah, kalau misalkan x-nya sama dengan 0, berarti kita peroleh y-nya sama dengan 8 per 2, yaitu 4. Kalau misalkan y-nya sama dengan 0, berarti kita peroleh persamaan 4x sama dengan 8, x-nya sama dengan 2. Ini dia. Kalau kita gambarkan, x0, y4, yang ini, dan y0, x-nya 2. Nah, ini ya.
Nah, sehingga bisa kita lihat di sini garisnya untuk masing-masing persamaan. Ini garis untuk Z sama dengan 0, 4X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, selanjutnya, karena V tadi, berdasarkan soal ya, adalah ruang tertutup yang dibatasi oleh bidang-bidang 4X tambah 2Y tambah Z sama dengan 8, lalu dibatasi oleh X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berarti itu bidang YZ ya. Nah, ini maksud dari X sama dengan 0. Nah, kalau bidang yang ini, Y sama dengan 0. Kalau bidang Y sama dengan 0, berarti dibatasi oleh bidang XZ ini. Itu Y sama dengan 0. Dan kalau untuk Z sama dengan 0, berarti bidang XY. Nah, ini dia bidangnya. Nah, sehingga inilah gambar bidang pada soal nomor 1 kita, yang mana berbentuk limas segitiga. Nah, yang dibatasi oleh 4 buah seperti ini. Ini bidang yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Itu langkah yang pertama, yaitu menggambarkan bidang. Bisa ya, untuk menggambarkan bidang, seperti biasa kita cari titik-titik potongnya. Nah, ini langkah yang kedua, yaitu mencari batas. Nah, di sini kita mencari batas. Nah, untuk mencari batas, kalau pada integral permukaan, konsep mencari batasnya yaitu pakai konsep yang pertama, yaitu titik ke titik. Terus yang kedua, titik ke garis. Dan yang ketiga, titik ke... Nah, pada integral permukaan hanya dua ya, yaitu titik ke titik dan titik ke garis. Nah, pada integral volume bertambah 1 poin, yaitu dari titik ke bidang. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Nah, boleh kita pilih salah satu kemungkinannya. Kalau kita pilih kemungkinan yang pertama, sumbu X-nya kita lihat dari titik ke titik, sumbu Y-nya dari titik ke garis, dan sumbu Z-nya dari titik ke bidang. Ada kemungkinan yang lain? Tentu ada. Kalau misalkan X-nya di sini, nah Z-nya titik garis dan Y-nya titik ke bidang. Lalu ada kemungkinan yang ketiga, kalau misalkan titik ke titiknya kita ambil sumbu Y, nah ini X, titik ke bidangnya Z. Ada kemungkinan yang keempat, yaitu ini Y, nah ini kebalikannya. Ada juga kemungkinan yang kelima, kalau misalkan titik ke titiknya itu sumbu Z, ini X, ini Y. Dan kemungkinan yang terakhir, kemungkinan yang keenam, ini Z, Y, dan X. Nah, ini di sini X ya. Nah, seperti sebelumnya, nah kita bisa memilih salah satu dari 6 kemungkinan untuk kita tentukan batasnya. Nah, misalkan kita ambil kemungkinan yang pertama, yaitu dari titik ke titik adalah sumbu X. Maka kemungkinan yang pertama, X-nya dimulai dari titik ke titik. Nah, ini sumbu X ya. Berarti dari titik 0 sampai titik X sama dengan 2. Nah, berarti X-nya dimulai dari titik 0 sampai X-nya sama dengan 2. Ini konsepnya mirip ya dengan integral permukaan. Selanjutnya kita ambil sumbu Y yang mana batasnya dari titik ke garis. Dari titik, nah ini sumbu Y, ke titik sini. Tapi kita ambil garis. Garis mana yang melalui titik ini? Yaitu garis yang ke atas dan garis yang ke bawah. Nah, garis mana yang akan kita pakai dari dua garis ini? Yaitu garis yang memuat variabel X atau yang berhubungan dengan sumbu X. Nah, jadi kalau kita ambil garis yang di sini, kita ambil yang memuat variabel X yang ada di bidang XY. Nah, jadi yang ini tidak kita pakai ya. Jadi, Y-nya dimulai dari titik Y sama dengan 0 sampai ke garis. Garisnya adalah 4X tambah 2Y sama dengan 8. Kita jadikan Y sama dengan
sehingga diperoleh 8 kurang 4x per 2, atau kita perkecil, kita sederhanakan bentuknya 8 bagi 2 4 dikurang 4 bagi 2 2x. Nah, itu batas dari titik ke garis. Lalu kita cari batas si Z, yaitu dari titik ke bidang. Dari ini sumbu Z, dari titik ke titik sini, tapi kita pilih bidang mana yang melalui titik Z, yaitu bidang 4x tambah 2y tambah Z sama dengan 8, atau bidang yang memuat pada soal. Berarti Z-nya dari titik 0 sampai bidang. Bidang yang melewatinya adalah bidang yang tertera pada soal. Nah, ini dia. Kita jadikan Z sama dengan 8 kurang 4x tambah 2y. Nah, itulah kemungkinan yang pertama untuk kita tentukan batasnya. Dari titik ke titik pakai sumbu x, dari titik ke garis pakai sumbu y, dan dari titik ke bidang pakai sumbu z. Nah, boleh juga kita pakai kemungkinan yang kedua, kemungkinan yang ketiga, dan kemungkinan yang keempat, kemungkinan yang kelima, dan yang keenam. Nah, kita misalkan ya, kalau kita pakai kemungkinan yang kedua, bisa kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kalau misalkan nih kita mau memakai kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua untuk dari titik ke titiknya sumbu X, titik ke garisnya sumbu Z, titik ke bidangnya sumbu Y. Nah, berarti tadi sama ya, untuk titik ke titiknya dari 0 sampai 2. Terus kita ambil sumbu Z dari titik ke garis, yaitu dari Z sama dengan 0 sampai ke garis. Garis mana yang melewati Z, yaitu garis yang di sini dan yang di sana. Nah, yang kita pakai adalah yang memuat X. Karena apa? Karena variabel sebelumnya yang X ya. Berarti yang kita pakai garis 4X tambah Z sama dengan 8. Nah, berarti kita tulis 4X tambah Z sama dengan 8, sehingga Z sama dengan 8 kurang 4X. Nah, untuk Y, yaitu dari titik ke bidang. Bidang mana yang melewati sumbu Y, yaitu bidang yang berada pada soal yang tadi, yaitu 4X tambah 2Y tambah Z sama dengan 8. Berarti kita jadikan Y-nya sama dengan ya. Sehingga Y-nya sama dengan 8 kurang Z kurang 4X per 2. Nah, boleh juga kita pakai kemungkinan yang kedua untuk menentukan batasnya. Nanti hasilnya akan sama saja. Boleh juga kita pakai kemungkinan yang ketiga. Bisa dicatat aja ya sambil belajar. Kemungkinan yang ketiga, kalau kita pakai untuk dari titik ke titiknya adalah sumbu Y. Berarti dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan ini 1, 2, 3, 4. Berarti Y sama dengan 4. Lalu untuk titik ke garisnya adalah X. Berarti dari 0 sampai garis. Garis yang melewatinya yang kita ambil yang memuat variabel Y. Nah, berarti yang ini X-nya dari 0 sampai persamaannya 4X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, berarti kita jadikan X sama dengan 8 kurang 2Y per 4. Lalu Z-nya dari titik ke bidang. Bidang mana yang melewatinya? Yaitu bidang yang tadi ya, yang berada di soal, sama dengan 8. Nanti ubah Z sama dengannya. Nah, gitu juga untuk kemungkinan yang keempat. Kalau kemungkinan yang keempat berarti Y-nya sama ya, dari 0 sampai 4. Lalu Z-nya dari 0 sampai garis. Nah, kalau dari 0 sampai garis, kita ambil yang garis memuat variabel Y. Karena variabel sebelumnya yang Y ya. Berarti 2Y tambah Z sama dengan 8. Lalu dari titik ke bidang, yaitu dari X sama dengan 0 sampai bidangnya mirip dengan ini. Itu untuk kemungkinan yang keempat. Untuk kemungkinan yang kelima, dari titik ke titiknya si Z. Berarti dari Z sama dengan 0 sampai Z-nya sama dengan
tuh 2, 3, 4, 5, 8 ya. Terus X-nya dari titik ke garis. Dari titik ke garis, kita ambil yang memuat variabel Y. Dan Y-nya dari titik ke bidang. Berarti dari titik Y sama dengan 0 sampai bidangnya bidang ini tadi ya. Atau ini. Gitu juga untuk kemungkinan yang ke-6. Z-nya dari titik X sama dengan 0, Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 8. Y-nya dari titik ke garis. Y-nya dari titik ke garis. Kita ambil garis yang ini, bukan yang di bawah ya. Karena kita ambil yang memuat variabel Z, karena ini Z. Lalu X-nya dari titik 0 sampai bidang, yaitu X sama dengan 0 sampai bidang 4X tambah 2Y tambah Z sama dengan 8. Nah, itulah cara-cara untuk mencari batas-batasnya. Nah, untuk kita pakai kemungkinan yang pertama ya untuk bahas soal ini, boleh juga cek nanti kemungkinan yang kedua dan kemungkinan yang ketiga serta sampai kemungkinan yang keenam. Nah, nanti kita coba semua kemungkinannya sehingga nanti hasil akhirnya sama. Itulah langkah yang kedua, yaitu mencari batas. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan langkah yang ketiga, yaitu langkah yang terakhir, mengintegralkan. Nah, kita integralkan volume, yaitu integral lipat 3 V Pi dV. Nah, V-nya kita udah ketahui di soal tadi, 45 X kuadrat Y. Nah, kita integralkan dulu terhadap dz. Kenapa kita integralkan terhadap dz? Karena dz itu memuat variabel xy. Setelah itu kita integralkan terhadap dy, karena masih memuat variabel x. Dan terakhir kita integralkan terhadap dx, karena batas x ini hanya berupa skalar. Sehingga nanti hasil akhirnya berupa angka. Nah, perlu kita ketahui dan ingat kembali, kalau skalar 45 atau angka, bisa kita keluarkan dari integral. Nah, sehingga kita peroleh seperti ini, 45 di luar integral, integral X sama dengan 0, sampai X sama dengan 2, lalu integral Y sama dengan 0, sampai Y sama dengan 4 kurang 2X. Lalu kita punya tadi V-nya X kuadrat Y. 45-nya udah dikeluarkan dari integral ya. Nah, kita integralkan X kuadrat Y terhadap Z. Kalau di sini kan diketahui Z-nya pangkat 0 ya. Kalau sesuatu yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Sehingga kalau diintegralkan diperoleh X kuadrat Y Z. Gitu ya, muncul Z-nya yang mana batas Z-nya dari 0 sampai 8 kurang 4X kurang 2Y. Kalau misalkan ada yang ragu, diingat lagi sifat integral ya, atau definisi dari integral. Nah, ini adalah hasil integral terhadap Z. Nah, selanjutnya kita substitusi batas Z-nya, batas atas dan batas bawahnya, ganti Z-nya, sehingga kita peroleh 45 integral X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2, integral Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 4 kurang 2X. Lalu X kuadrat Y, nah ini kita substitusi batas atas si Z, 4X kurang 2Y, lalu kita kurang dengan batas bawah si Z, yaitu dikali 0, terhadap dy dx. Nah, coba kita hitung kembali, 45 integral X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2, integral Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 4 kurang 2X. Nah, kita substitusi ke dalam masing-masing ya. Ini kalikan ke dalam, sehingga diperoleh 8X kuadrat Y dikurang 4X pangkat 3Y dikurang 2X pangkat 2, Y pangkat 2. Lalu yang ini bernilai 0 ya. Berarti kalau kurang 0 tidak usah kita tulis, sehingga kita peroleh dy dx. Nah, untuk masing-masing variabelnya tidak ada yang bisa kita satukan kembali, atau boleh juga dikeluarkan angka 2-nya untuk lebih sederhana lagi, sehingga kita peroleh 45. Di sini bisa kita lihat sebentar. Nah, supaya lebih
supaya lebih sederhana yang angka tadi ya, dikeluarkan angka 2-nya, nanti 2 ini bisa kita kalikan ke 45, lalu yang ini kita integralkan terhadap Y ya. Kita integralkan terhadap Y, sehingga tadi kita keluarkan angka 2-nya, perhatikan, 2 kali 45 adalah 90. Berarti 90 X sama dengan 0, terus X sama dengan 2, lalu kita integralkan terhadap Y. Nah, jadi ini yang 2 ini udah hilang ya. Yang ini kita integralkan terhadap Y. Integral 4X kuadrat Y, yaitu 4/2 X kuadrat Y pangkat 2. Oke. Lalu 2/2 X pangkat 3 Y pangkat 2. Dan ini pangkat 1/3 X pangkat 2 Y pangkat 3. Yang mana batas Y-nya dari 0 sampai 4 kurang 2X dx. Oke, bisa ya di sini. Nah, coba kita sederhanakan bentuknya. Di sini berarti 90 X-nya dari 0 sampai X sama dengan 2. 4 bagi 2, 2. X kuadrat Y kuadrat. Terus 2 bagi 2, 1. X pangkat 3 Y pangkat 2. Dikurang 1/3 X pangkat 2 Y pangkat 3. Nah, ini bentuk sederhananya. Y-nya dari 0 sampai 4 kurang 2X. Nah, selanjutnya kita substitusi batas atasnya terlebih dahulu. Ganti ya nilai Y-nya. Berarti 2X kuadrat. Ganti Y-nya dengan 4 kurang 2X kuadrat. Dikurang X pangkat 3, ganti Y-nya 4 kurang 2X kuadrat, kurang 1/3, ganti Y-nya 4 kurang 2X pangkat 3. Lalu, yang ini kan batas atasnya nih. Kita kurang dengan batas bawah. Batas bawah ganti setiap Y-nya dengan 0, berarti ini semua 0 ya. Berarti batas bawahnya kurang 0 terhadap dx. Oke. Nah, perhatikan, nanti boleh dicari di buramnya, ini pangkat 2 berapa hasilnya, dan ini pangkat 3 berapa hasilnya. Pangkat 2 ini maksudnya adalah 4 kurang 2X dikali 4 kurang 2X. Kalau yang ini 4 kurang 2X dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, coba kita cari 90 integral X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. 2X kuadrat. 4 kurang 2X dikuadratkan diperoleh 16 kurang. Ini 4 kali 2, 8. Berarti min 16X ditambah 4X kuadrat. Nah, ini ya uraiannya. Boleh dicek di buramnya. Ini 16X tambah 4X kuadrat. Kurang 1/3 X pangkat 2. Nah, hasil pangkat 3 ini berarti dikalikan sebanyak 3 kali ya. Hasil pangkat 3-nya adalah, hasil pangkat 3-nya, nih ya, 64 dikurang 96X ditambah 48X kuadrat dikurang 8X pangkat 3. Terhadap dx. Oke. Nah, nanti kita lanjutkan, kita kalikan ke dalam masing-masing yang ini ya. Kita kalikan ke dalam masing-masing. Oke. Nah, setelah kita kalikan ke dalam masing-masing, sehingga diperoleh seperti ini ya. Nanti boleh dicek, dikalikan ke dalam masing-masing. Nah, coba kita lihat di sini. 90 X sama dengan 0 sampai X sama dengan 2. Nah, perhatikan dulu untuk berpangkat 2, yaitu 32X kuadrat dan 64/3 X pangkat 2. Bisa kita dekatkan atau kita samakan ya penyebutnya. Berarti kita peroleh 32 kali 3, 96 ya. 96 X pangkat 2 dikurang 64X pangkat 2 per 3. Gitu ya. Lanjut.
Untuk pangkat 3 yang ini dengan yang ini, coba perhatikan min 32x pangkat 3 dengan plus 32x pangkat 3. Bisa kita hilangkan ya. Habis dengan yang ini. Sehingga tersisa yang pangkat 3 min 16. Min 16x pangkat 3. Oke, yang ini sudah. Ini sudah, pangkat 2 udah. Lanjut yang pangkat yang keempat. 8x pangkat 4, ini 16x pangkat 4, dan min 16x pangkat 4, berarti ini juga habis dengan yang ini, sehingga yang kita sisakan yaitu plus 8x pangkat 4. Oke, lanjut pangkat 5, ini pangkat 5, dan yang itu pangkat 5, berarti min 4x pangkat 5 tambah 8/3x pangkat 5, samakan ya penyebutnya, berarti min 3 kali 4, 12x pangkat 5 ditambah 8x pangkat 5 per 3 terhadap dx. Oke, bisa dilihat ya, 12 per 5. Oke, kita sederhanakan bentuknya. 90x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Lalu bisa juga ya kita hitung 96 dikurang 64 diperoleh 32. Berarti di sini 32/3 x pangkat 2 terus dikurang 16x pangkat 3 tambah 8x pangkat 4 min 12 ditambah 8. Min 12 ditambah 8 diperoleh min 4 ya. Min 4/3 x pangkat 5 terhadap dx. Oke, semuanya sudah menggunakan variabel yang berbeda masing-masing. Selanjutnya, kita integralkan terhadap x. Kita integralkan terhadap x. Sehingga diperoleh, ini x pangkat 2, jadinya 32/3 dikali dengan 1/3 x pangkat 3. Lalu 16/4 x pangkat 4. 8/5 x pangkat 5 dikurang 4/3 dikali 1/6 x pangkat 6. Nah, jadi batasnya dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 2. Oke, bisa ya dilihat di sini masing-masing sehingga kita peroleh di sini nanti x pangkat 6. Bisa ya kita coret-coret dulu yang bisa dicoret. Coba kita kerjakan. Jadinya 32/9 x pangkat 3 dikurang 16/4 berarti 4x pangkat 4 ditambah 8/5 x pangkat 5. Nah, ini bisa kita sederhanakan bagi 2. Bagi 2. Sehingga diperoleh 2/9 x pangkat 6 batasnya dari 0 sampai 2. Ini tutup kurung. Oke, ini yang tadi ya, yang ini. Nah, lalu kita substitusi ya batas atas dan batas bawahnya. Yang pertama, kita substitusi batas atasnya 2/3, ganti x-nya dengan 2, kurang 4 kali 2/4, tambah 8/5 kali 2/5, kurang 2/9 kali 2/6. Nah, lanjut kita kurang dengan batas bawah. Batas bawahnya 90 kali 0. Karena kalau kita substitusi x-nya sama dengan 0 semua, sehingga diperoleh 0 ya. Sini. Berarti 90 kali 0 juga 0. Oke. Kita lanjutkan. Jadinya 90 32/9 2/38 kurang 2/4 yaitu 2 dikalikan sebanyak 4 kali diperoleh 16. 16 kali 4 diperoleh 64. Tambah 2/5 adalah 32 ya. 32 dikalikan 8 diperoleh 256/5 kurang 2/6 adalah 64 ya. Ya, 64 lalu dikalikan 2 diperoleh 128/9. Yang ini 0.
Nah, coba kita kalikan masing-masing. 90, 32 dikali 8 diperoleh 256 per 9, dikurang 64, tambah 256 per 5, dikurang 128 per 9. Oke, yang sama penyebutnya yang per 9 ya. 256 yang ini bisa kita kurangkan dengan 128 diperoleh 128 per 9. Lalu dikurang 64 ditambah 256 per 5. Oke. Boleh kita samakan penyebutnya sama-sama 45. Boleh 45 bagi 9 diperoleh 5, lalu 5 dikali 128 diperoleh 640. Nah, selanjutnya 64 bisa kita kalikan ya. 64 ini ibaratnya 64 per 1. 45 bagi 1 45, lalu dikalikan dengan 64 diperoleh 2880. Lalu kita tambah dengan 45 bagi 5 dapatnya 9. 9 kita kalikan dengan 256 sehingga diperoleh 2304. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, bagi 45 sehingga diperoleh 2 dalam kurung 640 dikurang 2880 ditambah 2304 diperoleh 64. Nanti boleh dicek ya di kalkulator masing-masing. 64 dikali 2 diperoleh 128. Nah, inilah hasil integral lipat 3 atau integral volume dari soal nomor 1 yang tadi, yaitu 128. Oke. Nah, kalau misalkan masih ada yang ragu, bisa dicek masing-masing angkanya di sini. Nah, dengan catatan matematikanya harus lancar kembali dan menyamakan penyebutnya juga lancarkan ya. Oke, inilah hasil dari integral lipat 3 soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 2 kita bahas di dalam kelas offline. Oke, cukup ya untuk soal nomor 1. Semoga bisa dimengerti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.